Video pertemuan pertama untuk mata kuliah sistem terintegrasi. Sebelum kita mulai pembahasan tentang konsep atau pengantar dari sebuah sistem terintegrasi, ada sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi tugas Anda yang pertama di mata kuliah ini, yaitu bagaimana hubungan antara sistem informasi dengan proses bisnis. Silakan Anda jawab, kemudian nanti Anda upload ke e-learning. ERP atau Enterprise Resource Planning ini sebuah konsep untuk merencanakan sumber daya manusia secara optimal untuk kepentingan seluruh stakeholder. Siapa itu stakeholder? Adalah pemangku kepentingan, mulai dari sisi internal maupun sisi eksternal, seperti supplier ataupun customer. Ini yang akan terjadi di ERP melibatkan dari pihak internal dan eksternal. Tujuannya adalah kita mengkoordinasikan semua proses bisnis secara keseluruhan dengan tujuan yaitu kita mengintegrasi sebuah proses bisnis, termasuk di dalam penggunaan database, dalam prakteknya di dalam sebuah enterprise. Menghasilkan informasi secara real time yang nanti akan saya bahas sekilas, kemudian memungkinkan perpaduan antara proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Ini adalah sebuah tujuan ERP. Konsep dasarnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu di front office. Dibuat front office, dia berhubungan dengan customer, yang berhubungan dengan sales dan service. Kemudian di prosesnya ada sebuah central database, dan di akhir dari pihak internal, yang bekerja di pihak internal, yaitu ada financial, kemudian manufacturing, dan inventory. Jadi dia berhubungan dengan supplier. Ini konsep dasar dari proses ERP. Evolusi dari sebuah ERP dari tahun 60-an sehingga sampai tahun 2000-an ini selalu berkembang. Bila tahun 60-an dia berhubungan hanya dengan inventory dengan production, sedangkan di akhir atau di tahun 2000-an dengan istilah adalah extended ERP2, itu melibatkan semua area fungsional mulai dari supplier sampai dengan customer support. Dia melibatkan semuanya. Kalau kita perbandingan dari ERP yang pertama dengan ERP yang terakhir, kita lihat di sini peranan optimasi enterprise-nya. Ada peranannya adalah ERP optimasi enterprise, sedangkan ini adalah ERP itu adalah partisipasi seluruh elemen di dalam mata rantai sebuah proses bisnis yang dihubungkan dengan e-commerce. Domainnya untuk ERP hanya manufacturer and distribution, tapi ERP2 itu melibatkan semua. Jadi kalau kita lihat dari peranan, domain, function, proses, arsitektur, kemudian data, semua ERP2 atau ERP yang berkembang di tahun 2000-an melibatkan semua segmen, semua pihak yang terlibat di dalam sebuah enterprise atau dalam sebuah institusi. Jadi kalau kita lihat sebelum ERP terbentuk, maka setiap bagian ini, setiap bagian mulai HRD, finansial, sepertinya dia berdiri sendiri, tetapi secara ERP ini setiap bagian-bagian sudah bekerja bersama-sama. Ini kalau kita lihat perkembangan ERP dulu dengan ERP yang sekarang. Kalau kita lihat core-nya ya kurang lebih ada sisi accounting production, kemudian di sisi extended ERP-nya ini adalah penunjang, extended ERP komponen yang adalah penunjangnya, semuanya tergabung di dalam proses yang namanya adalah ERP. Memang ini seperti terpisah menjadi dua, tapi dia tergabung dalam sebuah big data yang dinamakan sebagai ERP software. Kalau kita lihat manfaat dari sistem ERP, yang pertama adalah dia menawarkan sistem terintegrasi. Seperti tadi saya katakan bahwa melibatkan semua proses, maka membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi, baik itu secara internal ataupun
eksternal. Dia juga membutuhkan sebuah data yang nantinya akan menjadi sebuah proses pengambilan keputusan. Dia memungkinkan melakukan interaksi global tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, menghasilkan sebuah kebutuhan dan koreksi data nantinya. Kemudian manfaatnya juga membantu pelaksanaan manajemen untuk mata rantai proses bisnis, termasuk komunikasi dan kesenjangan-kesenjangan yang ada di dalam masing-masing aplikasi. Ini adalah tujuan dari proses ERP. Kalau kita lihat tadi bahwa menunjang sistem terintegrasi, bahwa ini kurang lebih saya gambarkan seperti ini. Ini hanya contoh. Ada departemen sales, ada departemen warehouse, accounting, dan bagian penerimaan. Pada saat sales, dia melakukan penawaran. Setelah penawaran, dia akan memunculkan sales order. Begitu sales order jadi, maka data sales order akan otomatis seharusnya terbaca di warehouse atau gudang. Dia akan melakukan packing dan melakukan pengiriman. Dari hasil pengiriman, nanti accounting akan membuat sebuah billing dan menerima pembayaran. Kemudian dimungkinkan terjadi retur di dalamnya. Ini kurang lebih kalau kita bahas sebuah proses, hanya proses penjualan, kejadiannya akan seperti ini. Semua proses dia terhubung terhubung di dalam sebuah basis data yang dapat melakukan integrasi secara penuh. Kalau kita lihat manfaat ERP secara keseluruhan, itu ada akses informasi yang handal. Bagaimana mendapatkannya? Tentunya kita harus melakukan atau membuat sebuah basis data yang fleksibel, konsisten, akurat, sehingga dia menghasilkan sebuah sistem pelaporan yang baik. Kemudian sesuai dengan basis datanya, tentunya kita akan menghindari duplikasi data dan operasi. Ya, cukup satu saja yang dilakukan, ia bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian mempercepat suatu proses, mengurangi biaya, mempermudah adaptasi, meningkatkan skalabilitas, memudahkan pemeliharaan, kemudian pengembangan global sampai dengan e-commerce yang saat ini booming atau sedang hampir semua perusahaan membutuhkan sebuah e-commerce. Tujuannya apa? Karena kita membutuhkan sebuah sarana yang bisa mobile untuk menunjang sebuah proses bisnis. Jadi kalau kita lihat sebuah ERP nanti perkembangannya akan menjadi CRM Customer Resource Management. Dia akan melayani sebuah seorang customer atau dia melakukan service terhadap customer. Kemudian SCM, Supply Chain Management, dia hubungannya dengan penyediaan hasil produksi. Terakhir adalah proses bisnis yang ditangani oleh ERP. Demikian penjelasan untuk materi pengantar sistem distribusi hubungannya dengan proses ERP. Selebihnya Anda silakan baca di materi slide yang saya share di e-learning. Dan terakhir sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan kedua yang juga harus Anda kerjakan dan harus Anda upload ke dalam sebuah e-learning. Pertanyaannya adalah, jelaskan faktor yang menentukan kelayakan sebuah sistem informasi. Apa saja faktor-faktornya? Jadi silakan Anda googling, kemudian Anda jawab. Ada dua pertanyaan untuk pertemuan pertama ini yang harus Anda kerjakan dan Anda upload. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada yang belum jelas, baik dari sisi video ini atau dari sisi penjelasan di dalam materi, ya, silakan Anda diskusikan di dalam WhatsApp group yang kita miliki. Demikian atas perhatiannya.
Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu dengan materi yang akan datang.